Baik, selamat siang. Boleh perkenalkan terlebih dahulu dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Eka Misyafah, bisa dipanggil Akila, Dari kelas. dari kelas 10A. Oke, baik. Sebelum ke sini ngomong-ngomong, habis kegiatan apa? Tadi habis kegiatan latihan untuk proyek P5 Kelimanya nampil tentang apa? tentang kesenian. Keseniannya itu tarian daerah. Terus kelas kita dapat temanya keseniannya yang nari jangan kipang di sini. Kalau bahasa Indonesia ganti. Oh, keren ya. Ya. Terus kelimanya ini kira-kira mau dilaksanakan kapan? Tanggal 20 Mei. Oh, 20 Mei, berarti ini persiapan gitu. Ya. Oke, bagus banget. Terus mungkin setelah ini ada kegiatan lagi. Kalau nggak ada habis ini ya latihan lagi, terus habis itu pulang. Oh, seperti itu. Ya. Berarti memang Mbak Akila menyempatkan waktunya untuk sini ya. Ya. Oke, nah, terus nih ngomong-ngomong selain kegiatan P5 ini, ada hal lain yang akan dilakukan? Mungkin latihan buat lomba yang lain. Apa itu lomba-lombanya kalau boleh tahu? Lomba buat FLSN di Kendal itu ada yang buat film, ada yang lomba gitar, ada yang buat puisi. Nah, saya lombanya bantu-bantuin aja. Gitu, keren ya. Terus udah mulai ini buat persiapan lombanya ini? Udah. Boleh diceritain lombanya kayak gimana aja persiapannya mungkin? Mungkin kalau yang bagian persiapannya lagi diskusi, terus latihannya latihan gerakan aja, belum sampai tahap yang latihan serius. Soalnya temen-temennya ya ada yang lebih serius, ada yang Kayak gitu. ya masih bolak-balik ganti topik buat jangan temanya itu temanya yang gimana gitu. Gitu. Jadi kan penting udah persiapan gitu aja ya. Nah, terus nih ngomong-ngomong, Mbak Akila kesini mau ada yang ingin diceritain Mungkin kalau ada kendala sama teman aja. gitu. Nah, sebelum kita melakukan konsultasi, sebelumnya Mbak Akila sudah pernah mengikuti konsultasi? Belum. Kalau pertama ini Oke, saya jelasin ya. Jadi proses konseling ini Mbak Akila boleh ceritain apapun itu masalah Mbak Akila, mungkin tentang perasaan Mbak Akila yang gak nyaman, terus cerita apapun masalahnya dengan terbuka dengan saya. Mbak Akila gak akan takut kalau misalnya masalah ini bocor ke teman-teman Mbak Akila yang lain, karena yang tahu itu hanya saya dengan Mbak Akila aja. Nah, jadi Mbak Akila gak usah khawatir kalau misal nanti masalah ini akan bocor kemana-mana, gak akan kayak gitu, karena saya pasti akan merahasiakan apapun yang akan diceritakan oleh Mbak Akila. Nah, terus sebelum memulai konseling ini, kita akan kesepakati waktu terlebih dahulu. Kalau misal kita melakukan proses konseling selama 45 menit, bagaimana? ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa ya, kita sepakati kita akan melakukan proses konseling selama 45 menit. Baik, nah boleh diceritain Mbak Akila kesini ingin menceritakan tentang apa? Mungkin baca pertemanan ya sekarang namanya kayak di SMP SMA ini sedikit toksik, karena teman-teman banyak yang berdua. Boleh diceritain kayak gimana? Pernah di SMP punya temen, nah temen nih saya anggap
sahabat lah, tapi malah temannya si itu ya saya sahabat, saya dibutuhin pas dia butuh doang, kalau dia masalah bisnis nggak dibutuhin. Terus kalau yang sekarang pas SMA juga Mbak Akila mengalami masalah yang sama. Enggak, kalau yang di SMA itu mungkin perdebatan, selalu jadi orang terlibat aja. Kayak si A sama si B itu lagi debat, kok saya ditarik, diseret gitu. Dan di situasi seperti itu saya bingung harus gimana. Antara mungkin lebih jelasnya ada dua lah. Nah Terus dengan Mbak Akila mengalami masalah itu, gimana perasaan Mbak Akila saat mengalami masalah tersebut? terasa cuma sangat bisa sih. Mas bisa gitu ya, gak enak ya Mbak ya. Oke, nah terus berarti kan sebelumnya Mbak Akila juga pernah mengalami hal yang sama. Artinya dalam lingkungan pertemanan Mbak Akila ini memang mengalami situasi yang tidak menyenangkan seperti itu ya. Nah, terus apakah Mbak Akila ini yang Mbak Akila inginkan dari masalah ini seperti apa? Mungkin menyelesaikannya dengan kepala dingin, gitu aja, nggak ada ego gitu, sama-sama turun. Nah, dengan nantinya Mbak Akila bisa melakukan hal tersebut, terus langkah-langkah Mbak Akila bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu? Mungkin sedikit demi sedikit dari seseorang yang itu bermasalah itu secara perlahan, terus dari pertemanan aja sih. Nah, terus nih tadi Mbak Akila bilang kalau Mbak Akila akan menghindari orang tersebut secara perlahan terhadap pertemanan gitu ya. Nah, kalau semisal Mbak Akila tiba-tiba mengganti pertemanan, artinya Mbak Akila secara perlahan tiba-tiba menghindar dari teman tersebut, apa yang akan terjadi kepada teman Mbak Akila? Mungkin akunya gini, kok kamu langsung hindar sih sama aku, kamu ada masalah sama aku ya. Itu kan secara dia nggak sadar dia yang punya masalah sama saya. Dan terus cara Mbak Akila mengatasi hal tersebut gimana? Ya saya cuekin. Nah, berarti kan teman Mbak Akila bisa saja berpikiran seperti itu. Nah, mungkin ada hal lain yang akan Mbak Akila lakukan jika dari pikiran teman Mbak Akila nanti kok Akila tiba-tiba jauh sih dari aku kayak gitu misalnya. Terus mungkin ada langkah lain untuk mengatasi hal tersebut. Langkahnya ya ngobrol secara baik sama orang itu. Boleh diceritain nanti gimana Mbak Akila ini cara ngobrolnya dengan Mbak Akila itu biar lebih terbuka gitu. Kayak bilang ke dia jujur aku gak nyaman sama kamu kok orangnya gini-gini gitu. Kita kalau nggak berteman bisa berubah nggak menjadi teman sing baik, nggak usah kayak gitu. Nah betul Kak. Nah, terus nih setelah Mbak Akila semisal bicara kayak gitu dengan Mbak Akila, kira-kira respon teman Mbak Akila akan gimana? Ya, ada dua respon antara dia bisa menerima sama enggak. Itu. Nah, ada dua kemungkinan respon dari teman Mbak Akila ya. Nah, terima sama enggak. Nah, yang Mbak Akila inginkan kan pasti diterima kayak gitu. Nah, mungkin nih kalau semisal di situasinya teman Mbak Akila itu tidak menerima, pasti kan Mbak Akila harus memikirkan bagaimana langkah selanjutnya agar hal tersebut bisa terselesaikan.
Iya. Nah, itu bagaimana menurut Mbak Akila? Ngobrol lagi secara mata, kalau dia nggak terima lagi ya ngobrol lagi. Kalau nggak ya kita langsung menjawab aja. Terus kalau si itu nggak terima lagi, kita cuekin aja kan di lingkungan yang positif aja. Nah, sebelumnya nih yang kita bahas lanjut, boleh diceritain nggak teman Mbak Akila itu seperti apa kan karakteristiknya? Karakteristiknya dia itu satu keras kepala. Terus kalau sama temennya nggak mau kalah, selalu dia mau menjadi nomor satu. Kalau lagi cerita kayak gini, kadang ngobrol sama teman-teman, dia itu kalau ngobrol selalu didengar, nggak mau dengar dari orang lain. Kayak gitu. Nah, terus nih apakah pertemanan Mbak Akila itu dengan kelompok yang besar atau Kecil sih. kecil ya? Ya. Nah, terus berarti perilaku itu berulang dilakukan oleh teman Mbak Akila. Iya. Nah, berarti dari perilaku tersebut memang membuat Mbak Akila merasa agak nyaman kayak gitu ya. Kok dia kayak nggak mau kalah kayak gitu kan. Nah, terus nih dari teman Mbak Akila ini, apakah Mbak Akila pernah ngomong sama teman yang lain nih? Mungkin kayak kok dia kayak gini sih, kamu ngerasain dia kayak gitu? Iya pernah ke teman yang satunya yang merasa dia kurang gimana gitu. Tapi ya untungnya temennya nggak bocor aja. Berarti gimana Mbak Akila cerita sama teman Mbak Akila ini tadi? Dan gini, kamu tahu si itu nggak? Kok si itu sifatnya berubah dari awal kita kenal sampai di tengah-tengah ini kok dia langsung berubah gitu. Apa mungkin nunjukin sifat aslinya dia atau enggak gitu, teman-teman ini. Terus berarti teman Mbak Akila saya tidak langsung juga merasakan hal yang sama. Oh iya, boleh. Terus kalinya nih berarti dengan Mbak Akila, teman Mbak Akila dan Mbak Akila merasakan hal yang sama. Apakah Mbak Akila dan temannya Mbak Akila yang tadi cerita itu pernah ngomongin gimana nih caranya biar dia itu kayak gitu terus gitu? Saat temennya terus jauhin dia, kurangilah interaksi sama dia, nggak usah deket-deket sama dia gitu. Terus saran dari teman Mbak Akila itu diterima gitu aja dengan Mbak Akila? Iya, Dilakukan dengan Mbak Akila? iya diterima. Sudah dilakukan. Terus sekarang bagaimana? Sekarang ya mungkin ngobrolnya cuma beberapa detik doang, nggak sepenuhnya sama dia. Saya lebih ke sering menyendiri aja. Ngobrolnya lebih sesempatnya gitu aja. Tadi Mbak Akila bilang lebih menyendiri aja. Boleh diceritain ya maksudnya gimana? Kadang kalau teman sekelas sama kelompoknya masing-masing atau disebutnya circle, saya lebih baik sendiri. Banyak kalau pertemanan kadang di circle itu kadang kita dibutuhin, kadang enggak kan. Kalau lagi cerita kita nggak didengerin, jadi saya diam aja. Gitu. Gitu. Berarti Mbak Akila juga udah melakukan kayak sikap menghindari kayak gitu ya. Nah, terus nih dengan Mbak Akila melakukan hal ini sudah berapa lama? Mungkin baru 1 atau 2 minggu yang lalu. Di 1-2 minggu yang lalu. Terus efeknya apakah efektif untuk menghindar dengan teman Mbak Akila itu? Nggak efektif, soalnya dia langsung pikirnya enggak langsung diamin. Diamin beberapa hari gitu. Nah, setelah Mbak
Mbak Akila didiemin dengan temannya itu, Mbak Akila masih ada kesempatan nggak untuk berinteraksi sama yang lain? Masih kayak sama lain masih, tapi kalau sama yang si itu enggak. Oh, berarti nggak melulu Mbak Akila nggak punya teman ya dalam nanti ini. Oh, kalau soalnya nanti ditakutkan setelah Mbak Akila menghindar dengan temannya yang itu, terus Mbak Akila nggak punya teman lagi seperti itu. Nah, berarti di sana juga mereka sudah berusaha untuk menangani kondisi tersebut gitu ya. Nah, terus nih gimana cara Mbak Akila memiliki pertemanan yang lebih baik dibanding yang sebelumnya? Pengennya ya kayak kita punya teman saling merespon, bukan kita sayang, ya saling mendengarkan kalau lagi butuh kita sama-sama ada gitu. Oke, kalau pertemanan yang saling support, kalau butuh ya saling ada seperti itu. Nah, udah untuk saat ini apakah udah menemukan Mbak? Belum. Nah, gimana cara Mbak Akila biar menemukan teman Mbak Akila seperti itu? Menggali tentang teman-temannya itu kayak gimana sifatnya, gimana sih kalau kita diamin itu, apa dia langsung meresponnya yang ganteng atau yang gimana. Itu juga aja. Nah, baik itu juga merupakan salah satu yang mungkin memang langkah yang tidak inginkan seperti itu ya. Nah, terus nih, misal saya akan berikan pertanyaan, jika di skala 1 sampai skala 10 nih, skala 1 di posisi perasaan Mbak Akila itu benar-benar kayak gak enak banget, merasa gak nyaman, terus di skala 10 itu Mbak Akila bisa merasakan di posisi yang benar-benar nyaman saat ini jika masalah Mbak Akila ini belum selesai di skala berapa? Di skala 1 berarti benar-benar gak nyaman dengan kondisi saat ini. iya. Nah, terus nih kalau semisal langkah yang benar-benar diinginkan itu seperti apa? Yang artinya nantinya langkah ini bisa benar-benar efektif dilakukan. Menggali seseorang aja sih, kalau mau bantu maksudnya kita kayak dulu ini orangnya gimana gitu, terus kalau diajak ngobrol seseorang yang lain dia bocor apa enggak gitu. Nah, terus kalau semisal nih Mbak kan nanti bilang nanti kalau semisal kita cerita apa itu dia bocor apa enggak, cara Mbak Akila mengetahui gimana? Biasanya terus dari kepribadiannya udah kelihatan kan. Contohnya Kayak dia mau sok-sok dengerin padahal aslinya itu udah kelihatan dari sifat dia yang gerak tubuh dia maksudnya. Biasanya kalau kayak gitu kan ya benar-benar seseorang yang tertata banget. oh gitu. Jadi menurut Mbak Akila sosok yang dia itu kalau cerita pasti bocor itu yang ganteng kayak gitu ya. Jadi Mbak Akila sudah memiliki kriteria tersendiri untuk memilih pertemanan. Nah, lalu terus untuk saat ini apakah Mbak Akila sudah kayak menemukan kajian semisal nih, oh itu mungkin bisa nih kayak temenan sama aku kayak gitu. Ya, boleh diceritain sebenarnya. Dia orangnya baik, kalau apa pasti butuh ke saya. Kalau saya butuh ya dia bisa nolong saya itu. Terus untuk hubungan saat ini dengan Mbak yang itu, teman Mbak yang itu, apakah sudah dekat, maksudnya dalam arti
selalu ada, terus jadi teman seperjuangan Mbak Akila kayak gitu. Udah. Oke, berarti di sisi lain Mbak Akila juga memiliki masalah dengan teman Mbak Akila yang satunya. Mbak Akila sudah menemukan teman yang Mbak Akila inginkan ya. Nah, lalu dengan hal tersebut apakah Mbak Akila akan komitmen dengan pertemanan Mbak Akila yang pastinya lebih baik dari pertemanan sebelumnya? Nah, bagaimana cara Mbak Akila komitmen dengan hal tersebut? Kita selalu support teman-temannya itu, nggak biasanya lah selalu ada gitu. Terus, nah tadi kan Mbak Akila udah komitmen nih. Terus, semisal nih dari konsekuensi Mbak Akila sudah nggak berteman dengan teman Mbak Akila yang tadi itu, bagaimana? Kita kulturnya mungkin saling nyapa, tapi nggak mungkin sedekat dulu. Kita cuma ngobrol aja, yang penting biasanya kalau masalah ya pribadi kita jarang aku sampai ke yang si teman itu. Sudah dibelinya, ini ada sudah. Oke, lanjut. Ya udah. Boleh diceritain pokoknya yang pertemanan Mbak Akila itu nanti konsekuensinya sama temannya Mbak Akila? Mungkin saling support, selalu ada, nggak ada kira saya lah, nggak kesana kesini. Nah terus dengan Mbak Akila menghindar tadi itu kan, nah apakah teman Mbak Akila itu yang tadinya yang sudah menghindar itu akan terus-terusan seperti itu dengan Mbak Akila? Mungkin agak bicara sama saya, mungkin dia memilih teman yang enggak seperti saya, tapi yang lain. Boleh diceritain nggak maksudnya yang lain itu seperti apa? Dia pilihnya orang lain yang bukan sifatnya, yang bukan saya, yang sama-sama kayak dia. Mungkin dia anggapnya yang enggak sama kayak saya, enggak anggap saya enggak selalu dibutuhin doang gitu. Berarti selama ini Mbak Akila itu merasa kalau temenan sama dia itu merasa dibutuhkan aja ya? Iya. Berarti kalau misalnya dia lagi butuh baru nih dia sama Mbak Akila. Iya. Kalau dia manusia enggak sama saya. Boleh nggak diceritain momen seperti apa kalau Mbak Akila itu pas dibutuhin gitu? Misal kan tadi kan tadi kan saya dipikir teman. Nah si temannya itu di ruang guru, saya di kelas, saya minta tolong dia. Ya, kamu lagi latihan enggak? Kamu lagi free enggak? Terkondisi itu dong buat ambil HP aku gitu. Dia nggak bilang apa-apa, dia cuma segala gitu. Terus momen lain ada lagi nggak? Mungkin itu doang. Oke,
Berarti hal tersebut yang membuat Mbak Eka memang merasa kok aku kayak gini dibutuhin sih, sedangkan yang sebelumnya enggak kayak gitu ya. Nah, berarti kan gak nyaman ya pastinya ya Mbak. Nah, lalu nih cara Mbak Eka mengatasi perasaan gak nyaman ini mungkin Mbak Eka bisa melakukan apa kayak gitu? Biasanya menyendiri dulu terus sambil dengerin musik gitu. Terus itu saja. Nah, dengan Mbak Eka menyendiri dengerin musik, berarti itu efektif menurut Mbak Eka untuk menyelesaikan perasaan Mbak Eka yang gak nyaman itu. Gak ada hal lain lagi. Oke. Nah, dengan menyendiri mendengarkan musik, terus apakah mungkin nih hal lain juga kayak menyalurkan hobi Mbak Akila kayak seperti itu, apakah Mbak Akila sudah pernah? Mungkin menyalurkan hobinya dengan olahraga. Berarti Mbak Akila kan ya olahraga ya? Ya. Oke, bagus banget. Nah, berarti dengan Mbak Akila melakukan olahraga ini sudah pernah dilakukan ya, untuk mengatasi perasaan gak nyaman itu. Oke, berarti dengan mengatasi perasaan gak nyaman Mbak Akila akan melakukan menyendiri terlebih dahulu, terus mendengarkan musik atau juga menyalurkan dengan hobi seperti itu ya. Nah, terus untuk saat ini karena tadi Mbak Akila bilang bahwa pertemanan Mbak Akila menjauh dari pertemanan yang sebelumnya itu sudah dilakukan selama 2 mingguan. Benar? Oke. Nah, terus apakah saat ini juga kayak benar-benar Mbak Akila posisi udah lebih nyaman dari yang sebelumnya? Itu udah lebih nyaman sih. Boleh diceritain deh dari kondisi sebelumnya sampai yang sekarang itu perbedaannya seperti apa? Kalau sebelumnya sih pas nggak tidur itu selalu menghindar. Dia kok nggak bantuin aku sih pas aku lagi kayak gini itu kan bisa minta tolong siapa lagi kalau nggak maksa dia. Tapi kalau sekarang udah nggak kayak aku mau minta tolong, kalau dia nggak respon ya udah biarin aja, mungkin ada orang lain yang bisa bantu gitu. Kalau lagi gelisah atau gimana cemas lebih baik menyendiri sih. Oke, nah itu kan perbedaannya nih dari dulu sama sekarang kondisi pertemanannya Mbak Akila. Nah, terus untuk kondisi saat ini, apakah Mbak Akila juga akan tadi sudah komitmen nih. Nah, lalu setelah Mbak Akila selesai dari proses konseling ini, apa yang akan Mbak Akila lakukan? Nah, setelah proses konseling ini selesai. Kembali ke kelas. Nah, dengan untuk agar kondisi pertemanan Mbak Akila lebih baik setelah proses konseling ini selesai, Mbak Akila akan melakukan apa dengan pertemanan Mbak Akila? Yang sebelumnya atau yang sekarang? Yang sekarang setelah ini akan Mbak Akila mungkin memberikan banyak motivasi aja, bukan habis proses ini kan banyak bisa apa ya, kan bisa dicontohkan buat ada teman kalau mau curhat ya udah curhat ya, bisa ditanggapin gitu, beri kata-kata motivasi biar dia nggak sedih-sedih gitu. Nah, berarti setelah proses konseling ini selesai, Mbak Akila akan melakukan dengan kondisi pertemanan Mbak Akila seperti itu ya. Nah, lalu nih setelah tadi Mbak Akila cerita bahwa kondisi pertemanan Mbak Akila, perasaan Mbak Akila, permasalahan Mbak Akila dengan teman. Nah, untuk saat ini Mbak Akila sudah berada di skala berapa? Skala 10 sih. Skala 10 ya.
Berarti boleh diceritain perasaan Mbak Angela untuk saat ini seperti apa? Mungkin sedikit lega dari banyak pemberian itu terutama dari saya dan lega itu. Iya, Mbak Angela sudah merasa oke. Nah, lalu Mbak Angela boleh simpulkan kembali bagaimana kesalahan Mbak Angela agar Mbak Angela memiliki pertemanan yang lebih baik. Mungkin untuk pertama ya, mungkin kalau ada teman yang cerita kita dengerin, kalau temennya lagi putus itu ada jangan kalau biasanya aja gitu. Berarti ini akan dilakukan terus nih karena waktu konseling kita belum selesai. Nah, dari kita proses konseling ini, bagaimana perasaan Mbak Angela setelah melakukan konseling ini? Perasaan saat ini? Perasaan saya itu ya agak bebannya terlalu berbani gitu. Nah, lalu pengetahuan baru apa yang Mbak Angela dapatkan di proses konseling saat ini? Mungkin kalau temennya lagi cerita kita bisa dengerin, terus habis itu kita tanya lebih dalam, terus kita kasih kata-kata motivasi aja gitu. Seperti itu ya. Nah, lalu boleh saya simpulkan di awal hingga saat ini, tadi kan Mbak Angela datang nih dengan keluhan ada sebuah masalah dengan pertemanan Mbak Angela. Nah, Mbak Angela sudah cerita bagaimana kondisi pertemanannya. Lalu yang Mbak Angela inginkan, Mbak Angela ingin hubungan pertemanan yang baik dan tidak menganggap mereka itu sebagai saingan, selalu aktif saat membutuhkan maupun membela seperti itu ya. Nah, terus sisi konseling saat ini Mbak Angela juga sudah merasakan kondisi yang lebih baik, artinya Mbak Angela sudah mempunyai perasaan yang lebih nyaman daripada sebelumnya, seperti itu ya. Nah, dari karena sesi konseling ini sudah selesai, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu nggak? Mungkin harapan-harapan ke depannya untuk Mbak Angela seperti itu. Mungkin harapan di depannya itu kalau kita kenaikan kelas kita dapat yang teman-teman yang baik, nggak yang di lingkaran toksik itu. Itu harapan Mbak Angela, semoga terwujud ya. Nah, jangan lupa juga tadi komitmen Mbak Angela sudah Mbak Angela sebutkan bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih karena sudah melakukan konseling hari ini.